kebetulan yang hadir meriki adalah dari agroteknologi ya, agroteknologi, semuanya dari agroteknologi. Dan yang kemarin waktu ke Karangasem memang kita ada salah satu daripada mereka ada yang agribisnis. Terima kasih Pak atas waktunya sudah diberikan waktu. Perkenalkan nama saya Ridwan Pak. Iya, saya dari Jogja. Ini saya kebetulan memang kesini ingin belajar pertanian dan kebetulan cari kelas malam. Seperti itu, dan jurusannya agroteknologi. Ya, mohon bimbingannya dan ilmunya Pak. Kalau saya dengan Duna Pak dari Flores, kebetulan di daerah saya juga sebenarnya bisa ditanami salak, tapi tidak terlalu tidak menjadi difokuskan begitu. Jadi saya di sini mau belajar pertanian dan juga termasuk dengan salak yang ini, biar nanti kalau misalnya saya pulang, saya juga bisa membawa ilmu dari sini dari Bapak di daerah saya. Terima kasih. Ini nama saya Gideon Nobelenga, saya dari Sumba Pak. Saya mengambil jurusan pertanian, mau mengembangkan atau membudidayakan tanaman sampai di kampung. Perkenalkan, nama saya Rigar Firman dari Flores Pak. Kedatangan kami di sini untuk penelitian salak agar kami tahu mendalami bagaimana tanaman salak itu sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Judith dari Flores. Di sini kami mohon bantuan Bapak membimbing kami untuk ilmu-ilmu tentang menanam tanaman pertanian, khususnya tanaman salak. Terima kasih. Pengambilan sampel buah nih ke masing-masing unit, misalnya salak gula ataupun salak Bali ataupun salak lain yang wonten Riki, itu dimohonkan seputaran 4 kilo kalau ada. Kalau toh tidak, ada salah satu jenis yang mungkin saja sama sekali buahnya tidak ada, seperti salak salak darah yang Niko yang kita ambil di Timur Niko. Nah, kalau toh itu metiknya dan lain sebagainya, nah nanti setelah itu ada hasil uji labnya, pasti dia akan komunikasikan, Pak Niki hasil labnya seperti ini. Nah, ini gennya dari sini dan sebagainya, Niko yang si sampaikan. Nah, kemarin dia sudah melakukan pengambilan sampel di 4 kabupaten, yaitu di Karangasem, terus Bangli, Gianyar, Badung, di Kabupaten Tabanan. Mungkin satu-satunya ya yang mempunyai kebun salak yang relatif bersih seperti ini. Nah, adapun kunjungan kita yang kemarin itu menurut kita sudah salaknya sudah bagus, kebun salaknya sudah bagus di Kabupaten Tabanan. Organiknya itu kan ada tahapan-tahapan proses sehingga keluarlah sertifikat kan itu. Nah, yang lakukan adalah perlakuan organik. Nah, bagaimana bedanya pertanian ini dengan salak yang lain gitu ya? Bedanya, ini ada konsep yang terapkan di sini, namanya budidaya salak madu itu dengan sistem konservasi lahan dengan perlakuan organik. Ya. Jadi ada poin di sana konservasi dan perlakuan organik. Konservasi yang dimaksud, kalau pertanian salak umumnya kan di ketegalan ya, tumbuh-tumbuh itu ya sudah limbah-limbahnya akan kemudian di tegalan, kan itu yang umumnya. Yang di sini kita juga lakukan konservasi. Jadi di dalam hamparan kebun, daerah-daerah yang miring ya, ini dibuatkan rorak, memotong kemiringan gitu ya, memotong. Di sini nanti kita ke lapangan tuh udah ada rorak namanya tuh, berapa panjang barisan salak segitu panjangnya. Jadi sistemnya dia berputar, ibaratnya menghidupi dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang permasalahan petani nggak bisa beli pupuk, bisa beli tapi pupuk nggak ada. Nah ribut kan ini gininya.
dan tanamannya istilahnya kayak rokok, itu kita tergantung sekali sama rokok itu. Nah, tanamannya kalau dikasih pupuk kimia terus itu pada titik-titik tertentu itu jenuh, itu rusak tanah gitu. dan dalam analisa ekonominya itu usaha taninya itu kan kos biaya pupuknya semakin lama kan semakin tinggi. Ketika tidak dipupuk, produksi nggak ada gitu. Nah, dengan sistem perlakuan organik kita olah, berputar dia menghidupi diri sendiri. Secara kasar kalau satu pelepah nanti musim panen itu bisa turun lah 4-5 pelepah nanti dalam 1 tahun. Terus salah tonan kita tanpa sadar gitu. Coba kalau beli kita pupuk bicara ton itu udah biayanya dari mana masih. Nah, itu modelnya jadi sejahtera. Nah, termasuk juga itu bersih, kebun wisata kita secara tidak langsung di mana letak perlakuan organik kita tidak gunakan minyak. Ini namanya kan tikus. Nah, dengan kebun yang bersih, tikus nggak nyaman dia gini, dia migrasi secara tidak gini. Dia pindah dia gitu. Ya, makanya seperti itu. Jadi nggak perlu kita racuni dia akan hal yang lain, aktivitas juga kita lebih nyaman. Kalaupun nanti di kolaborasikan dengan kegiatan wisata, ya, itu mungkin barangkali cukup ya. Terus silakan nanti apa yang diperlukan. Ya. Jalan mungkin sebelum jalan barangkali kita melihat jumlah dan masalah itu perlu nanti perlu didiskusikan nanti dulu sudah dicatatkan nanti sebelum jalan persilakan ditanyakan nanti biar sebagai gambaran biar nanti perlunya bisa saya pikir. dia lebih kepada bagaimana teknologi pertanian. Nah, apakah itu teknologi hemaponetik, budidaya dan sebagainya, itu yang dipelajari oleh mereka. Artinya itu yang lebih mendalam mereka. Nah, getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. Udah. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, ini merupakan cikal bakal berkembangnya salak madu yang ada di wilayah Tabanan, khususnya di kebun jeruk ini gitu ya. Ini ditanam pada tahun 91, itu dari biji. Nah, dari dua ini dulu di sini adalah hamparan daripada salak lokal ya, di sini. Nah, ini dari persilangan ini, inilah yang kemudian berkembang. Bahkan kalau yang kita memang asli yang gula pasir kan hitam, agak hitam. Ya, ini karena persilangan langsung, ini dia langsung berubah dia. Warnanya enggak ada hitam lagi. Jadi ini ditanam tahun 91, sekarang 2001, 30 tahun umurnya. Ya. Jadi udah hampir 3 meteran panjangnya. Jadi dengan perawatan, dengan sistem konservasi, masih bagus dia produktif gitu. Jadi walaupun dia udah rebah, memang rebah, tinggal dirawat, dia tetap produktif, hampir sama dengan salak yang masih muda. Jadi di sini kuncinya untuk salak itu adalah di perawatan. Jadi masalah umur inilah tanaman jangka panjang. Cuma nanti tata ruang kebunnya tidak seperti yang umur baru 15-20 tahun gitu. Ya.
Jadi ini merupakan dua pohon cikal bakal berkembangnya salak madu yang ada di Tabanan. Berawal dari 2 biji ya. Dan sekarang sudah lebih dari di atas ribuan lah populasinya. Untuk menunjang kegiatan dalam proses mencacah selepas daripada pelepah salak ya. Jadi ini prinsip kerjanya, dari sini masuk ya. Ini langsung begitu tersentuh dia akan ditarik karena double gini di dalamnya. Kita nggak perlu dorong ya. Begitu masuk aja ditarik dia langsung keluar. Oke. Jadi ini bisa efektif kerjanya 3 orang, 1 orang operator dan 2 orang yang melayani untuk mengangkut. Jadi ini mesin bisa dibawa ke kebun. Karena konsentrasi di sini ya, nanti dihancurkan, diproses ini, nanti dikembalikan lagi di kebun. Jadi ini nanti dipindahkan lagi setelah. Jadi tidak perlu kita limbah ini dalam satu konsentrasi. Ya. Nah ini per berapa mungkin per 1 hari gitu. Ini itu pelepahnya dikumpulkan kemudian dihancurkan. Setelah itu nanti dilakukan proses fermentasi. Nah, kemudian jadi masuk di lubang itu. Nah ini itu kalau pelepah tanpa dihancurkan pakai ini bisa sampai 1-2 tahun. Itu yang dalam lubang. Kalau yang tidak di lubang itu lebih di atas 2 tahun, itu tidak akan gini, apalagi daerah-daerah yang kering ya, itu akan lebih lama gini. Itu sangat-sangat mengganggu. Padahal itulah sumber kompos ya. Nah dengan bantuan sarana mesin pencacah ini, itu akan bisa membantu kita dalam proses penyediaan kompos. Jadi lebih cepat dia hancurnya, lebih cepat bisa diserap karena potong-potong kecil, jadi kan lebih cepat nanti bisa diserap oleh akaran gitu. Ketimbang kalau dipotong didiemin gitu itu lama prosesnya. Di samping juga nanti tumpuan-tumpuan limbah itu di musim kemarau sanalah tempat daripada persembunyian hama daripada salak yang itu. Pertanian salak umumnya kan di mana pohon salak kan di sana ditimbun di bawahnya. Enaknya pohon sebagai penyangga kan gitu ya. Nah, disuruh kita menyiapkan tempat sarang tikus di sana. Diam dia makan, naik ke atas ngambil salaknya, turun lagi. Nah, itu yang gini. Itu dari sisi perkembangbiakan hama. Dari sisi kelembaban juga tanah yang ditumpuk itu nanti lembab. Lembab berkaitan dengan salak apa? Itu ada jamur titik pada buah salak. Proses ini adalah salah satu juga bagian untuk menanggulangi daripada jamur titik pada buah salak. Tujuan apa? Pencacahan ini adalah dengan sanitasi kebun bersih, jadi tingkat kelembabannya bisa dijaga. Karena jamur itu bisa dimulai dari sisi kelembaban. Jadi satu kerja mencatat salak itu bisa lebih dari 4 sisi. Ya, manfaat yang didapatkan ada pertama mempercepat daripada penghancuran pelepas salak. Ini sebagai kompos nantinya. Yang kedua sanitasi kebun, jadi kebun bersih. Yang ketiga juga menanggulangi hama, tikus sisa migrasi. Yang lainnya adalah tadi menjaga kelembaban. Tujuannya apa? Sasarannya untuk mengurangi daripada mengendalikan jamur putih pada buah salak. Itu yang penyakit yang banyak di salak, jamur pada buah putih. Yang itu kalau diabaikan itu susah nanti gini. Di daerah sentra-sentra salak juga itu yang diabaikan akhirnya menjadi masalah besar. Barangkali itu sedikit masalah. Ini merupakan salak yang sudah ada kena ya jamur putih ya, jamur putih pada buah salak ya, kelihatan. Jadi perbandingannya kalau yang ini kan masih normal dia ini. Nah ini yang sudah mulai ada kena jamur, ini yang segera harus kena. Sebenarnya kalau daging sih tidak masalah ya, kalau kita lihat ya. Nah, ini dagingnya masih normal ya warnanya. Nah rasanya juga secara kasat mata ya, secara hasil lab kita kurang tahu, jadi masih sama sebenarnya. Tetapi dari sisi penampilan kulit, ini kalau masuk ke pasar, ini yang bermasalah. Apalagi pasar-pasar modern, ini sudah nggak bisa masuk ini gitu ya. Di samping juga untuk keselamatan konsumen, ini kan udah jamur istilahnya, sangat-sangat tidak layak nanti kita gitu. Jadi kalau mau kecil sih nggak masalah ya, kalau ini sampai besar perkembangannya, ini yang justru menjadi sumber kerugian daripada. Ini kan tinggal dibuah saja,
Justru di kulit yang bermasalah, pada dagingnya sama ya. Nah, inilah yang Mas sedang tadi. Ini faktornya apa? Faktor kelembaban daripada lingkungan. Sehingga sangat penting dilakukannya sanitasi daripada kebun, menjaga kelembabannya, terutama di musim-musim penghujan gitu. Ya. Kalau mereka terus salah. Biar nanti puas, ya, Gus.